Pepep itu penulis buku Sadar Kawasan dan dan Manusia dan Gunung. Gak usah. Keprok Garuda. Baru launching buku baru juga kan, Mbak? Launching Insya Allah. tahun ini. Insya Allah tahun ini. Kita Oke, tunggu. turun keprok. Ini Arifin wae. Nah, sumbernya bagus ya. Kita sendiri saya. Nah, ini kita juga selain ditemani sama Kang Pepep, ada juga Om Tama mungkin boleh dipakai juga atuh. Sebagai petinggi, petinggi dari CAF Karawang. Dari CAF Karawang. Mungkin nanti kita juga tanya-tanya. Akan tanya-tanya apa itu CAF Karawang. Nah, Apa ya CAF Karawang? Apa nih? Oke, mungkin langsung aja ya. Kita persilakan kepada Kang Pepep untuk memberikan sharing sessionnya dulu sebelum kita lanjut tanya-tanya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Agar alam. Harga mati. Ayo nih Moiza. Pertemuan saya dengan teman-teman dari outdoor itu bertemu gara-gara sebuah perkonflikan, berdiskusian tentang cagar alam. Jadi nanti kita akan diskusi tentang cagar alam, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Tama. Salam. Perwakilan dari CAF Region Karawang. Sebenarnya CAF ini berdiri mungkin 3 tahun ya, 3 tahun belakangan ini. Kebetulan tersebar di seluruh Indonesia sebagai komunitas penggiat camping. Jadi penglarisnya dari outdoor. Masuk. Jadi gitu. Jadi biar outlet atau tokonya Rir itu biar laris. Jadi gitu. Sekarang sudah ada 13.000 lebih anggota yang terdaftar di seluruh Indonesia. Kebanyakan adalah yang namanya camping adventure family ya, banyaknya keluarga. Camping yang rempong, camping yang bawaannya banyak. Jadi kebetulan di Karawang sudah terdaftar, kalau di grupnya WA itu ada sekitar 450-an, tapi yang sudah regis itu sudah 352 per hari ini. Yang udah belanja kurir berapa orang? Aduh. Mang Alif. Sebenarnya tadi acaranya dadakan ya, saya nggak dikasih tahu, nggak di briefing apa-apa. Sebenarnya hanya untuk memperkenalkan teman-teman bahwa di Karawang ataupun di Indonesia ini ada satu wadah komunitas yang camping saja pokoknya, dan jangan buang sampah sembarangan. Terbaik. Jadi cuman camping doang, senang-senang doang, karaokean nggak ada selesainya. Tapi di kita lebih mengenalkan kepada anak-anak kita biar nggak ke mall terus, mengenalkan anak-anak kita bisa ke alam, bisa main dengan bebas tanpa gadget. Tapi tetap aja di mana, di camping ground pasti ditanya kalau kita bikin event tuh, ada sinyalnya gimana? Padahal niatnya kita biar anak-anak kita terlepas dari gadget, kecanduan gadget gitu. Mungkin teman-teman yang mau bergabung silahkan. Di sini ada adminnya dari saya, ada Om Asep. Tidak ada pungutan biaya, tidak ada apa-apa. Yang penting belanja kurir. Bagi dua. Ya, kebetulan saya sendiri kita mengucapkan terima kasih banyak ya. Setiap acara event dari CAF sendiri itu banyak disupport sama RIR. Terima kasih banyak RIR. Terus dalam kesempatan ini dari pihak CAF akan menyerahkan mungkin plakat ataupun piagam
ucapan terima kasih lah untuk Rir dalam Milangkala yang ke-9 ini. Mang Pep ini dari kapan nih konsen tiba-tiba kan prosesnya panjang sekali, lebih kepada perjuangannya lebih kepada sadar kawasan nih ketimbang menyuarakan bagaimana hal-hal lain misalnya polisi suara segala macam, tapi lebih kepada ke sadar kawasannya deh gitu awalnya gitu. Oke, karena ditanya sadar kawasan, jadi teman-teman saya izin untuk sharing tentang ini ya. Jadi ini di hadapan teman-teman ada 2 buku yang saya tulis di tahun 2018 dan tahun 2020. Kedua buku ini gratis di-download untuk dalam bentuk PDF. Kalau mau cetaknya boleh cetak sendiri. Kenapa saya gratiskan buku ini? Karena memang buku ini disponsori oleh RIR. Jadi betul teman-teman, kalau tadi stand up comedy hanya sebut RIR, saya mau sebutkan sponsor yang lain. Ada Aurora, kan satu sih ada bos hijau. Jadi saya izin sedikit berinya. Jadi teman-teman, saya mau share sedikit aja ke komunitas tadi kan CAF, Camping Adventure Family. Jadi ini menurut saya menarik. Kenapa? Dalam hubungannya dengan buku ini, saya kira memang di dalamnya cerita tentang camping sesuatu. Tetapi rada di bawah lah kan namanya juga bukunya. Nah di dalam buku ini, di dalam kedua buku ini, khususnya di dalam buku Manusia dan Gunung, saya membahas tentang teologi gunung sampai ke alasan di terakhir di buku Sadar Kawasan kita mengkampanyekan berhenti mendaki. Justru kita para pendaki, tetapi justru kita mengkampanyekan berhenti mendaki gunung. Terus lah berhenti mendaki gunung mah akhirnya mah orang camping we jeung CAF. Sampai ke buku Bupati di sponsoran. Nah di dalam buku Manusia dan Gunung ini saya cerita tentang ternyata sesuatu hal yang sederhana kita lakukan hari ini, mendaki gunung dan camping, itu dalam sejarah peradaban manusia dia bukanlah sesuatu hal yang sederhana. Jadi kalau ada pertanyaan sederhana aja, pertanyaan sederhananya begini, kira-kira orang yang pertama kali melakukan pendakian gunung itu siapa? Mau langsung door prize? Bisa. Ada yang mau menjawab kira-kira siapa orang yang pertama kali melakukan pendakian? Nah udah ada. Oh iya emang pernah panggil. Tegaci. Dari sana kemudian ternyata pada akhirnya berbicara tentang kelestarian alam itu bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita menghentikan kerusakan yang ada di gunung-gunung, tapi ternyata itu juga berkaitan dengan teologis, berkaitan dengan etika, bahwa orang lamun ngajaga lingkungan itu sama halnya sebetulnya kita menjaga keseimbangan buat diri kita sendiri. Nah dari situlah akhirnya saya dan sebetulnya mah beda-beda kan ya latar belakangnya, tapi kalau saya sendiri semakin yakin dengan teman-teman akhirnya ngarumpul bahwa ada isu saya Ciarus, Mang Alif, ternyata sebuah kerusakan yang ada di alam, baik itu gunung, hutan, sungai, apapun itu, ternyata hari ini setelah film yang tadi itu, sehingga semua gunung kan akhirnya didaki, termasuk Danau Ciharus. Bahkan Danau Ciharus itu di titik tertentu dulu tahun 2012-an kadia, itu disebutnya Ranu Kumbolo Jawa Barat. Di zaman orang ayeuna, abi we ayeuna atas dugi kadia, lamun teu dipoto dan posting di Instagram, asa teu eksis, wah can pernah kaceruk sadim. Tapi yang mestinya harus oge yang milih tempat. Nah, di Danau Ciharus pun demikian. Baheula orang jarang sekali datang ke sana. Padahal statusnya adalah cagar alam. Dan abi oge tarang-tarang cagar alam belakangan itu. Nah, setelah banyaknya orang datang ke sana, khususnya yang foto selfie di Instagram, akhirnya berbondong-bondong orang datang ke sana. Awalnya memang cuma orang naik gunung dan camping, tetapi ternyata diikuti oleh kepentingan atau hobi lain yang jauh lebih destruktif. Akhirnya masuklah motor trail, masuklah panas bumi dan seterusnya. Satu jalur motor trail di Danau Ciharus itu bisa menghasilkan 25.000 meter kubik tanah. Jadi kan Danau Ciharus itu di mananya di mana? Oh, gambar nah pokoknya. Danau itu dikelilingi oleh gunung-gunung. Nah, semua gunung-gunung dijadikan jalur trail. Kita sama-sama tahu kan lamun trail itu ngagali kan ya, sigap pacul gitu. Nah, semua tanah itu berakhir di Danau Ciharus. Bayangkan satu jalur aja bisa menghasilkan 25 meter kubik. 25 meter kubik kalau nggak kebayang, lamun orang ke di Padalarang maka
pun ke Purwakarta kan banyak truk-truk gitu ya yang besar itu maksimal 10 sampai 15 kubik. Anggaplah 25 kubik misalnya. Artinya dari 25.000 meter kubik itu, namun dikonversikan ke truk yang tadi, itu sudah ada 250 truk tanah yang berpindah dari gunung ke dasar Danau Ciharus. Sehingga Danau Ciharus jadi dangkal. Ternyata dampak kerusakan itu kecil, ada dampak yang jauh lebih besar. Gara-gara Danau Ciharus yang statusnya cagar alam banyak dikunjungi oleh para pendaki gunung, akhirnya kerajaan api mulai tertarik untuk mengeksploitasi tempat ini. Kerajaan api dalam hal ini tuh tambang panas bumi. Di Indonesia ini, satu-satunya kawasan yang tidak boleh dirusak oleh setiap jenis apapun pemanfaatan, satu-satunya namanya adalah status cagar alam. Nah, sepanjang Danau Ciharus ini statusnya cagar alam, termasuk panas bumi, itu nggak bisa dimanfaatkan. Nah, karena ramai di Instagram, wah Danau Ciharus sudah ramai dijadikan tempat wisata oleh para pendaki. Bagaimana kalau kita ubah statusnya dari cagar alam menjadi taman wisata alam? Sejak saat itulah Danau Ciharus, kawasan cagar alam Kamojang, diubah statusnya seluas 4.200 hektar untuk kepentingan panas bumi. Tapi lagi-lagi panas bumi itu nggak bisa memanfaatkan Danau Ciharus sepanjang statusnya cagar alam. Diubahlah dengan SK 25. Itu yang membuat dulu kita long march dari Bandung ke Jakarta. Karena bisa dibayangkan teman-teman, dulu saya Mangkidung dan teman-teman hampir kabelanya udah loba pisan dulu yang ikutan Sep Ciharus. Komunitas di Bandung akhirnya bikin sosialisasi. Suatu hari setiap Sabtu Minggu bahalanya setahun 2 kali. Setiap ayam motor trail masuk ke Ciharus kita hadang. Dan mereka biasanya itu bertanya balik, nah hari urang nuna anu ngetrail temenang, kan katanya cagar alam, gak boleh didatangi siapapun. Kalian sendiri naik gunung kan dia. Nah sejak saat itulah kita juga berkomitmen tidak pernah lagi mendaki gunung atau memasuki sebuah kawasan yang statusnya cagar alam. Bayangin teman-teman, bertahun-tahun kita menghadang motor trail, termasuk juga pendaki gunung ya ke Ciharus, karena itu statusnya cagar alam. Tiba-tiba oleh SK 25, karena diubah statusnya dari cagar alam menjadi TWA, jangankan motor trail, beko, alat-alat berat, itu akhirnya jadi halal. Kenapa? Karena diubah statusnya dari cagar alam menjadi taman wisata alam. Jika orang boga imah, ayah di kamar itu kamar orang tua kita. Kan tentunya ya sobat usahanya. Tapi ayah tamu anu koplok. Saking hayang asupna ke kamar orang tua kita, status kamar eta teh diganti. Dari tadina kamar orang tua diubah jadi kamar atau ruang tamu. Nah, apa yang terjadi di Ciharus itu persis seperti itu. Itu yang kita tolak. Dan akhirnya setelah 2 tahun dan kita long march dari Bandung ke Jakarta, tuntutan kita tentang SK 25 diterima dan cagar alam Kamojang dikembalikan lagi luasannya. Usaha eta atas dukungan RIR. Ya, Bapak Pisan yang dukung cagar alam. Kalau teman-teman buka PDF yang buku manusia dan gunung itu bisa diakses kapan saja karena PDF itu di halaman terakhir teman-teman bisa melihat brand-brand di antara kita baru dakene yang dukung proses cetak buku ini. Ternyata teman-teman dalam hubungan kita dengan alam itu kita ini bukan dipisahkan ya, kita ini dibatasi hubungan kita dengan alam itu lagi-lagi oleh status. Dan itu yang menjadikan kita beretika dengan alam itu, memperlakukan alam seperti apa. Sebelum kita berbicara tentang apakah kegiatan kita merusak atau tidak, itu yang pertama kali ditanya itu statusnya apa. Apakah kita punya hak bahkan untuk hanya sekedar memasuki saja, itu jadi poin penting. Logikanya seperti tadi, di rumah. Kalau kita punya rumah, itu belum gampang lah itu namanya status-status. Tapi logikanya gini, seperti kita punya rumah, di rumah itu ada kamar kita, ada ruang tamu, ada dapur, dan ada kamar orang tua kita. Kita buktikan bahwa dalil atau alasan tidak ada yang boleh melarang orang pergi kemana saja. Yang penting satu, tidak merusak. Nah, bahwa kalimat itu salah. Buktinya bisa kita punya rumah, ada orang ingin camping, CHF bisa yang camping nang kemah, terus kemah malam minggu kemah, camping nang orang di imah Simang Alip, dan camping nage ulah kabuk lah, orang di kamar kolotna Simang Alip, boleh nggak? Nggak boleh.
cek abi teh misal yang mau camping, ada orang mau ngarusak, boleh nggak? Meskipun nggak merusak nggak boleh. Kenapa? Karena lagi-lagi sebelum kita bicara masalah merusak atau tidak merusak, pertanyaan yang paling utama adalah apa hak kita untuk bahkan hanya sekedar memasuki saja. Nah jadi pun demikian dengan alam. Alam itu sebelum kita berbicara tentang rusak dan merusak, pertanyaan utamanya apakah kita punya hak untuk hanya bahkan sekedar memasuki kawasan tersebut. Nah alam di dalam konstitusi kita, kalau kita kembalikan ke Indonesia ya, itu punya status. Nah setelah produksi ada hutan lindung. Hutan lindung itu contohnya kalau di kita paling dekat dengan Karawang, Ayeuna, yang mau di Taman Nasional itu Sangabuana. Sangabuana itu hutan lindung. Nah tapi sayangnya hutan lindung dalam pengertian Indonesia itu mengadopsi Belanda yang salah menginterpretasi hutan lindung yang ada di Sunda. Di Sunda hutan lindung itu namanya hutan tutupan. Hutan tutupan itu berarti dia hutan yang menutup kawasan lain yang lebih tinggi. Diterjemahkan ke orang Belanda jadi cover zone. Orang Indonesia ame hayang keren, nyokot di Belanda, di Inggris, cover zone diterjemahkan jadi Indonesia jadi lindung. Jadi atau jaya itu. Nah hutan lindung di kita itu hutan yang boleh dirusak. Karena hutan kita sama-sama tahu lah di Karawang banyak ya kejadian seperti itu karena statusnya hutan lindung. Nah sementara kalau di Sunda hutan lindung itu hutan yang justru nggak boleh dirusak. Nah hutan lindung contohnya di Sangabuana boleh kan kita masih bisa mendaki dan seterusnya. Kemudian masuk ke kawasan konservasi. Kawasan konservasi ada TWA, ada Taman Nasional, ada Tahura, ada Suaka Marga Satwa, dan yang paling terakhir adalah cagar alam. Nah di cagar alam ini konsep kerusakan itu sudah didefinisikan betapa sangat ketat sekali. Kalau saya lempar ini ke batu, kemudian pecah, pertanyaannya rusak atau enggak? Rusak kan ya? Nah di kawasan lindung, di kawasan konservasi yang lain dari TWA sampai TN itu nggak boleh. Tapi di cagar alam, saya pindahin handphone ini ke sebelah kanan. Nggak ada perubahan, nggak ada kerusakan, nggak ada kan? Tetapi yang ada hanya perubahan posisi. Di cagar alam itu nggak boleh. Undang-Undang 5 tahun 1990, barang siapa melakukan perubahan keutuhan kawasan bisa dipidana 5 tahun penjara dan denda 10 miliar. Cenah. Ya, siap jadi sponsor. Mungkin nanti pembahasannya di belakang. Jadi mungkin ini apa ya? Mungkin dari teman-teman CAF sendiri kan kebetulan banyak yang backgroundnya tidak dari camping atau dari pecinta alam. Ini ya jadi ini sebenarnya sangat bagus untuk masukan dari teman-teman CAF bahwa oh iya tidak hanya sekedar camping gitu, tidak hanya sekedar masak di tenda gitu. Tapi ini ada satu atau apa ya, informasi yang saya sendiri juga terus terang baru mendapatkan sekarang ini. Saya terima kasih sekali dengan Om Pepep video. Teman-teman CAF dengerin nggak ini? Apa mau nungguin? Kalau nggak pulang aja deh. Apa cuma nungguin Nurmes doang di sini? Itu juga. Jadi begitu sangat apa ya, sangat bermanfaat sekali informasi seperti ini, dan mungkin di event-event CAF berikutnya bisa diselipkan ataupun dimasukkan dalam agenda diskusi semacam ini kan. Cocok ya. Bisa diselipkan. Ya.